Ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, pada audio kali ini saya ingin sharing dengan Anda semuanya tentang pondasi. Ya, saya yakin percaya Anda sudah pernah mendengar yang namanya pondasi. Ya, pondasi itu begitu penting. Ya, anggap saja gedung bertingkat. Ya, bagaimana dia bisa kokoh karena ada pondasinya. Seperti itu. Nah, di dalam bisnis juga sama, teman-teman sekalian. Ketika Anda menjalankan bisnis SAP, maka yang pertama yang Anda harus siapkan adalah pondasinya. Karena dengan pondasi yang kuat, bisnis Anda akan kuat. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak memiliki pondasi yang kuat, maka bisnis Anda gampang rapuh atau gampang roboh. Nah, untuk itu, pada audio kali ini saya akan coba sharing dengan Anda tentang pentingnya sebuah pondasi ketika kita akan membangun sebuah bisnis. Oke, teman-teman semuanya, pondasi ketika Anda membangun bisnis SAP, isinya adalah mindset dan goal ya atau target. Nah, inilah yang terpenting ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda sebagai reseller atau sebagai mitra SAP, maka mindset yang Anda harus miliki ya adalah Anda bukan semata-mata sebagai reseller, tetapi Anda sudah menjadi seorang pebisnis. Ini penting, teman sekalian, ya. Ini namanya mindset, ya. Mindset adalah pola pikir atau paradigma. Nah, jadi sekali lagi, ketika Anda hari ini sudah ada di bisnis SAP, Anda bukan saja hanya sebagai reseller, tetapi Anda sebagai seorang pebisnis. Anda memiliki bisnis, yaitu bisnis SAP. Nah, dengan demikian, maka ada mental bisnis yang harus Anda miliki. Apa saja mental seorang pebisnis? Yang pertama adalah sebagai seorang pebisnis harus memiliki mental pejuang. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Yang dimaksud dengan mental pejuang adalah mental yang tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah. Ya, misalnya baru posting berapa kali konten ya di Facebook segala macam, ternyata belum ada respon, ya closing juga belum misalnya. Nah, kemudian Anda merasa wah ini bisnis susah, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Nah, ini mentalnya bukan mental pejuang teman-teman sekalian ya, mental cemen ya seperti itu. Nah, sekali lagi mental seorang pejuang harus Anda miliki karena Anda seorang pebisnis seperti itu. Kemudian seorang pebisnis harus memiliki mental kaya teman-teman sekalian. Nah, yang dimaksud dengan mental kaya adalah harus berani berinvestasi. Nah, teman-teman sekalian, investasi yang saya maksud di sini adalah investasi leher ke atas. Artinya Anda harus berani memutuskan untuk katakanlah beli buku ya kan, kemudian dibaca. Nah, ini kan untuk kebutuhan leher ke atas, paham ya? Iya, kalaupun misalnya Anda ikut training yang gratisan misalnya, atau ikutin kuliah WhatsApp yang gratisan, ya tidak masalah, yang penting Anda mau untuk mempelajari, untuk membacanya, karena itu adalah untuk kepentingan leher ke atas. Ini namanya investasi, teman sekalian. Karena memang skill harus disiapkan seperti itu. Jangan sampai Anda sudah berbisnis, skillnya nggak nambah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mental yang harus Anda miliki sebagai seorang pebisnis adalah mental sebagai seorang pemilik bisnis atau mental owner. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Anda harus menyadari bahwa hari ini Anda sudah memiliki sebuah bisnis namanya SAP. Anda harus merasa memiliki. Ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis orang lain, bukan bisnisnya Pak Rasiman, tapi bisnis Anda sendiri yang mungkin melalui orang lain Anda dipertemukan. Tapi yang jelas ini adalah bisnis Anda sendiri. Ya kan? Kemudian Andalah yang menentukan income Anda sendiri karena Anda di sini sebagai pemilik bisnis. Nah, sebagai orang yang memiliki bisnis maka harus kreatif. Teman-teman sekalian, memang Anda sudah kami siapkan konten-kontennya ya, ada copywriting, ada gambar, ada video, Anda tinggal posting saja. Tapi itu saja tidak cukup. Akan lebih bagus ya, Anda juga kreatif karena Anda juga memiliki bisnis ini. Anda bisa juga
membuat konten sendiri ketika Anda sedang menggunakan produknya, misalnya sedang seduh Aluze atau seduh kopi Mansar, Anda videokan, kemudian Anda posting, Anda lengkapi dengan link landing page-nya. Nah, ini adalah kreatif. Nah, mental-mental seperti ini yang harus Anda miliki sebagai seorang mental pebisnis. Nah, itu tentang mindset. Kemudian yang berikutnya adalah tentang goals ya, atau target. Nah, teman-teman sekalian, saya akan kasih ilustrasi. Anda tentunya pernah nonton bola ya baik itu langsung ataupun di televisi. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda menonton bola, Anda perhatikan, bola satu direbutkan oleh dua kubu ya. Tetapi satu hal yang Anda harus tahu, bahwa target mereka adalah memasukkan ke gawang lawan masing-masing. Betul nggak kira-kira? Goalnya jelas. Ya, dia rebut bola, dia oper ke kanan, oper ke kiri, endingnya apa? Endingnya adalah, goalsnya adalah untuk memasukkan bola tersebut ke gawang lawan. Jelas kan? Nah, teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan, apa jadinya kalau pertandingan sepak bola atau permainan sepak bola tidak ada gawangnya? Kebayang nggak mau ditendang kemana bola itu? Yes. Nah, itulah ilustrasi target atau goals ya seperti itu. Harus jelas. Nah, teman-teman sekalian, saya akan kasih gambaran bahwa untuk goals ini atau target ini, yang pertama adalah prinsipnya untuk mencantumkan atau ya membuat target. Yang pertama adalah Anda mesti yakin dulu bahwa target ini bisa Anda capai. Nah, ini harus yakin. Karena kalau Anda tidak yakin, maka Anda tidak akan mengejarnya. Jadi yakin bahwa, wah ini saya harus bisa. Ah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, targetnya harus besar. Ya kan, jangan bikin target kecil-kecilan. Anda boleh bikin target yang besar. Ya kan? Nah, Anda fokus kepada kelebihan yang Anda miliki, karena setiap manusia termasuk Anda itu memiliki kelebihan. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menciptakan kelebihan setiap manusia. Jadi Anda fokuslah kepada kelebihan Anda, seperti itu. Ya. Jadi targetnya harus membuat besar. Kemudian di breakdown, ya, dipecah. Misalnya nih, kalau Anda nih, ini contoh saja nih. Kita kan sekarang sedang ada, katakanlah promo tour ke Bali, ya, dibutuhkan 3 poin. Ya, Anda bikin target. Oke, ini kan terakhir bulan Februari. Sekarang masih di bulan Desember, ya. Desember, Februari. Desember, Januari, berarti ada 3 bulan misalnya. Maka Anda pecah. Oke, saya akan ciptakan 1 poin 1 bulan, 1 bulan 1 poin, berarti 3 bulan berarti 3 poin. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi target itu harus di breakdown, harus dipecah, kemudian dibikin bulanan, lantas mingguan, lantas harian. Jadi berarti seharinya saya harus melakukan seperti apa. Nah, ini penting, teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah, ini masih bicara tentang target, maksimalkan ikhtiar Anda. Paham ya? Artinya Anda harus berjuang secara maksimal. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengakhiri audio saya ini, saya ingin menyampaikan tentang ikhtiar ya. Teman-teman sekalian, ikhtiar itu ada ikhtiar bumi, juga ada ikhtiar langit. Jadi, yang saya pelajari di sini adalah ketika Anda bicara ikhtiar bumi, maka ini bicara teknis ya. Anda usaha lebih keras, lebih maksimal, ada posting terus, intinya ini bicara skill, bicara tentang action yang harus Anda lakukan ketika Anda berusaha, ya, ikhtiar bumi. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah ikhtiar langit. Ingat bahwa ada yang maha pemilik rezeki, yang maha memberi rezeki. Siapa? Yes, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu bicara ikhtiar langit adalah maksimalkan juga ibadah kita. Dekatin yang maha pemberi rezeki, yaitu Allah. Betul nggak kira-kira? Ya, bagaimana kita bisa dekat dengan yang Maha Kuasa kalau ibadah kita juga belang bentong misalnya. Nanti itu maksimalkan. Baik itu sholatnya, tahajudnya, sholat duhanya. Termasuk sedekah. Nah, ini juga penting karena ya kita sama-sama tahu ya, bagi yang muslim, bahwa sedekah adalah akan menambah rezeki. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagi teman-teman yang masih punya orang tua, pastikan izin atau restu dari orang tua. Juga yang sudah punya pasangan, restu dari pasangan. Nah, ini bicara tentang ikhtiar langit. Kalau teman-teman sudah ikhtiar maksimal, ikhtiar bumi, dan ikhtiar langit, insya Allah sukses di tangan kita semua.
Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.